Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Hasan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu perkembangan peserta didik tentang asesmen, diagnostik, formatif, sumatif. Tiga jenis yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Tujuan mengidentifikasi kemampuan awal kebutuhan belajar siswa. Yang kedua yaitu waktu pelaksanaan, yaitu sebelum pembelajaran dimulai. Contoh pre-teks. Yang kedua yaitu asesmen formatif. Tujuan memantau proses pembelajaran siswa dan memberikan umpan perbaikan selama pembelajaran berlangsung. Yaitu waktu pelaksanaan yaitu saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Contoh kuis harian, tugas mingguan, diskusi kelas, portofolio. Asesmen sumatif. Tujuan mengevaluasi pencapaian akhir belajar siswa terhadap tujuan pembelajaran. Waktu pelaksanaan yaitu setelah proses pembelajaran selesai. Contoh ulangan akhir semester, ujian akhir, proyek, presentasi akhir. Rencana pembelajaran sederhana, materi cerita singkat yaitu semut dan belalang. Asesmen diagnostik, tujuan mengetahui pengetahuan awal siswa, cerita dan tokoh cerita tersebut. Asesmen formatif, tujuan memantau pemahaman siswa terhadap cerita yang dibaca. Asesmen sumatif yaitu tujuan menilai pencapaian akhir siswa dalam memahami cerita pesan moralnya. Lembaran kerja siswa, cerita semut dan belalang. Asesmen diagnostik, sebelum membaca cerita, apakah kamu sudah pernah mendengar cerita si semut dan belalang? Jawaban siswa yaitu ya. Siapa tokoh dalam cerita ini? Jawabannya yaitu si semut dan si belalang. Asesmen formatif. Sebelum membaca cerita, mengapa si semut bekerja keras untuk mengumpulkan makanan? Jawaban, karena ia tahu musim dingin akan segera tiba. Mengapa si belalang hanya bermalas-malasan? Jawaban, karena ia tahu musim dingin masih lama dan tidak ada pun lagi makanan di luar, dan akhirnya si belalang menyesali perbuatannya. Sumatif, aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu pengetahuan isi cerita. Indikator pencapaian, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang siapa, apa, dan di mana. Skor maksimal yaitu 3. Yang kedua yaitu penguasaan tokoh dan latar. Indikator pencapaian, mengapa dalam cerita siswa dapat menyebutkan tokoh utama dan jalan cerita secara rutin. Skor maksimal yaitu 4. Yang ketiga yaitu penafsiran pesan moral. Indikator pencapaian yaitu siswa dapat melaksanakan pesan moral dengan jelas. Skor maksimal yaitu 3. Analisis dan refleksi diri. Indikator pencapaian, siswa dapat memberi solusi atas peristiwa dalam cerita. Skor maksimal yaitu 3. Kemampuan menyampaikan ulang. Siswa dapat menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri. Skor maksimal yaitu 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.